Ya, salam saudara-saudara sekalian. Di TikTok ada yang mention saya kepada video, salah satu video dari Pak Donditan ya. Nah, memang kalau saudara ikuti Verbum Veritatis sudah cukup lama saya tidak publish video rekaman begini karena memang saya tidak lagi punya cukup banyak waktu untuk merekam kemudian mengedit lalu publikasikan rekaman video yang sifatnya responsif ya. Tapi saat saya tonton video Pak Donditan itu, saya pikir saya ada sejumlah komentar ringkas untuk meluruskan isi celotehan dari Pak Donditan di dalam video itu. Tapi dia nggak tahu di dalam Bible-nya sendiri, Yesus yang dianggap sebagai Tuhan malah berdoa. Semalam-malaman lagi. Kalah orang ronda gitu. Loh iya dong, semalam-malaman. Artinya kan Tuhan berdoa kepada Allah. Allahnya kan Tuhan juga Allah kan? Iya. Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Nah, pertama saudara-saudara, orang-orang seperti Pak Donditan ini memberi kesan seakan-akan mereka lah yang menemukan sesuatu di dalam Alkitab. Dan kemudian mereka lah yang memberitahu dunia, khususnya orang-orang Kristen, tentang apa yang ada di dalam Alkitab. Atau bahkan sering juga mereka memberi kesan seakan-akan orang Kristen itu sudah tahu tapi sengaja disembunyikan. Kemudian mereka lah yang jadi hero, jadi pahlawan bagi ilmu pengetahuan di dalam dunia ini dengan memberitahu dunia dan membongkar apa yang disembunyikan oleh orang-orang Kristen dari dalam Alkitab. Saudara-saudara, tipikal retorika celana tua model begitu itu harus dihentikan. Karena pengetahuan Donditan tentang Alkitab dibandingkan dengan seorang satpam di lokasi pekuburan di pedalaman yang tidak pernah punya akses kepada internet, yang mungkin masuk gereja satu kali dalam 13 tahun, pengetahuan mereka itu 11, 12 ya. Dan terkait dengan poin tadi, sederhananya itu begini Pak Donditan, Islam itu kan baru lahir abad ke-6, artinya 500 tahun sebelum Islam lahir. Kekristenan itu sudah baca Alkitab itu bolak-balik. Bahkan kalau kita mau bicara untuk masa kini, lebih daripada kitab manapun, termasuk lebih daripada kitab suci manapun di dalam agama manapun di dalam dunia ini, Alkitab adalah kitab yang paling banyak dicetak dan paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia, beredar di seluruh dunia. Jadi bagaimana ceritanya kami sebagai orang Kristen tidak tahu bahwa di dalam perjanjian baru Yesus itu berdoa dan bahkan berdoa semalaman, yang Anda memberi kesan olokan bahkan kala orang itu ronda malam kan. Nah saudara-saudara, retorika celana tua seperti yang dikesankan oleh Pak Donditan ini tidak laku lagi, bahkan tidak laku di pasar luak yang paling murah. Kedua, lebih miris lagi ya saudara-saudara, isi celotehan Pak Donditan ini mengindikasikan sudah lebih dari 1400 tahun dan situ kok tidak paham-paham tentang posisi teologis paling dasar, paling basic di dalam kekristenan ya. Padahal kita itu sudah berulang kali berbuih-buih ngasih tahu, berulang kali, kita bahkan lebih rajin dari kelinci yang rajin beranak, ngasih tahu berulang kali tentang ini loh yang kami percayai, tentang siapa itu Yesus Kristus. Atau situ mungkin tahu tapi pura-pura tidak tahu supaya tetap ada alasan untuk ngoceh. Nah sederhananya itu begini, karena ini sudah pengulangan yang kesekian puluh ribu ratus kalinya. Nah minta maaf ya, itu hiperbola ya. Yesus menurut iman Kristen adalah Tuhan yang menjadi manusia. Mulai dulu dari situ. Kalau kamu mau bicara tentang kekristenan, mulai dulu dari situ. Yesus adalah Tuhan pada mulanya yang menjadi manusia. Jadi pada saat dia menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Tuhan. Dia satu pribadi dengan dua kodrat. Kodrat sebagai Tuhan atau kodrat ilahi, dan kodrat sebagai manusia atau kodrat manusia. Dan itu disebut di dalam kekristenan dengan istilah teologisnya itu inkarnasi. Yesus berinkarnasi, satu pribadi dua kodrat, kodrat ilahi, kodrat manusia, untuk tujuan penebusan dosa. Nah saya tahu banget saya, kamu itu tidak percaya itu semua yang tadi saya kasih tahu kepada kamu, itu paham. Tapi pada prinsipnya atau adalah satu keharusan. Kalau kamu mau ngoceh tentang iman Kristen,
Kamu harus paham dulu apa yang kami percayai, supaya kamu tidak muncul ke hadapan publik pakai topi, kemudian berhalusinasi sendiri, lalu berpikir bahwa kamu itu mengatakan sesuatu yang pintar. Nah, kembali kepada poin yang tadi, sebagai Tuhan yang menjadi manusia sejati, dan dia tetap Tuhan sekaligus manusia pada saat inkarnasinya, Yesus tidak menjadi manusia ateis. Termasuk Yesus itu tidak menjadi manusia yang beragama Islam atau tidak menjadi Muslim. Dan itu kita bisa buktikan dengan sangat gampang ya. Nah, karena dia bukan ateis dan dia juga bukan Muslim, maka tentu dia harus berdoa dong, berkomunikasi dengan Sang Bapa. Dan di dalam doa-doanya, Yesus menyebut Allah dengan sebutan Bapa-Ku. Nah, di dalam teologi Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Bapa bagi siapapun. Jadi sekali lagi, Yesus pasti bukan Muslim. Termasuk Yesus bukan hanya berdoa, dia juga mengalami lapar, haus, kelelahan, termasuk menderita, mati melalui penyaliban, dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka seharusnya kalau di situ punya batok kepala yang ada otak sebagai isinya, betul, sesekali tolong jangan pakai topi lah supaya itu angin itu kena kepala jadi agak fresh sedikit ya. Kalau di situ punya batok kepala yang isinya otak, mestinya isi batok kepala situ mulai memproses secara logis kenapa orang-orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan meskipun dia berdoa, dia menangis, dia lapar, dia haus, dia menderita, termasuk mengalami kematian melalui penyaliban. Kenapa? Nah, jawabannya itu sederhana, karena kami sudah ngasih tahu berkali-kali, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Pada waktu dia menjadi manusia, dia tidak pura-pura menjadi manusia. Dia menjadi manusia sejati. Jadi hal-hal yang dapat dialami oleh manusia atau yang dilakukan oleh manusia, kecuali dosa, Yesus adalah manusia tanpa dosa, suci sesuci-sucinya sejak lahir sampai dengan dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Tidak ada satu dosa pun yang dia lakukan. Segala sesuatu yang dialami oleh manusia dialami oleh Yesus. Jadi kalau dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, kemudian sebagai manusia dia berdoa karena dia bukan manusia ateis, termasuk dia berdoa menyebut Allah sebagai Bapaknya, artinya dia bukan Muslim, maka apa anehnya bagi Pak Donditan? Nah, kalau itu masih kurang jelas juga, mungkin Pak Donditan perlu ambil cuti 35 tahun, duduk di dalam perpustakaan siang dan malam tidak usah keluar, baca buku terus, supaya ada peningkatan kepintaran. Dan yang ketiga, Pak Donditan celote Tuhan berdoa kepada Allah. Jadi itu sesuatu yang aneh bagi Pak Donditan. Dan sekali lagi menunjukkan bahwa Pak Donditan ini tetap tidak pintar ya. Kan orang-orang Kristen sudah kasih tahu berkali-kali, kami itu tidak percaya tauhid. Tauhid kan percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya esa di dalam hakikatnya sebagai Allah, tapi esa satu tunggal di dalam pribadinya. Kekristenan tidak percaya tauhid. Kalau you percaya tauhid itu hakmu, itu kebebasanmu untuk mempercayai begitu, tapi kekristenan tidak percaya tauhid. Kekristenan percaya doktrin Allah Tritunggal. Nah, apa itu doktrin Allah Tritunggal? Kekristenan percaya bahwa Tuhan itu satu, esa di dalam hakikatnya. Tapi Tuhan yang esa itu tidak unitarian. Tuhan yang esa itu exist di dalam tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau sang anak yang menjadi manusia, kemudian pada saat dia menjadi manusia dan dia tetap adalah Tuhan, memiliki kodrat Tuhan yang sejati, berkomunikasi, berdoa kepada Bapa, apa anehnya? Satu kali lagi itu tidak aneh di dalam teologi Kristen karena doktrin ketuhanan kami adalah doktrin Allah Tritunggal, bukan doktrin tauhid. Itu baru menjadi aneh kalau kekristenan percaya tauhid. Dengan kata lain, kamu merasa aneh karena kamu masih membawa presaposisi unitarian, presaposisi tauhid untuk berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam doa-doanya. Nah, makanya tadi saya katakan kepada Anda,
Saya tahu Anda tidak percaya itu semua, tapi secara keharusan, secara prinsipil, kalau kamu mau ngoceh tentang iman Kristen, atau kamu mau menggunakan hak kritismu untuk mengkritik kekristenan, kamu harus paham dulu dong apa yang kami imani dan apa yang tidak kami imani. Jangan kamu datang ngoceh tentang iman Kristen, tapi yang kamu pakai adalah presupposisi Islamik. Itu sesuatu yang tidak patut dan itu sesuatu yang satu kali lagi tidak pintar. Nah, begini Pak Donditan, di zaman teknologi dan era keterbukaan informasi ini, orang itu mestinya makin hari itu makin pintar. Kalau Pak Dondi ini makin hari bukannya makin pintar, malah tetap sama kebodohannya. Jadi satu kali lagi, dan ini yang terakhir, kekristenan itu tidak anti kritik. Tapi dunia ini harus bebas dari kebodohan. Yang diocehin oleh Pak Donditan itu semuanya adalah kebodohan. Dan karena itu harus diluruskan supaya Pak Donditan ini tidak merasa dirinya pintar. Alkitab mengatakan, jawablah orang bodoh menurut kebodohannya, supaya ia jangan merasa dirinya bijak.